Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erina Perwitasari, NIM 114190107 dari Blok 4 Sistem Informasi Lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan acara yang ketujuh, yaitu registrasi dan digitasi peta menggunakan aplikasi QGIS. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan tools-tools yang harus ada untuk melakukan registrasi dan digitasi peta. Pertama, kita buka ke plugins, terus kita manage and install plugins. Nah, di sini ada beberapa tools yang harus ada di untuk melakukan digitasi dan registrasi peta. Itu ada custom projection, DB Manager, Georeferencer GDAL, Layout Loader, Meta Search, sama processing. Setelah itu kita close. Nah, setelah itu kita dapat mulai registrasi peta dengan klik di raster, kemudian klik ke georeferencer. Nah, di sini kita akan lakukan di file, terus open raster. Nah, di sini kita akan memasukkan peta yang akan kita gunakan untuk acara ini di sini. Open, kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya kita ke setting, transformation setting. Nah, di sini kita sesuaikan untuk transformation type-nya linear, resamplingnya ini targetnya kita ke yang 49S ini. Untuk type filenya tetap kayak gitu. Oke, ini kita checklist, ini juga udah di checklist, kita oke. Nah, saat ini kita akan memulai untuk melakukan registrasi dengan edit bahkan point. Nah, di sini kita akan mulai pada perpotongan grid yang paling pojok kanan atas dan kiri bawah. Nah, di sini kita masukkan koordinatnya. Oke, nah setelah kita lakukan di pojok kiri atas, juga dilakukan di pojok kiri bawah. Maksudnya tadi pojok kanan atas. Nah, setelah kita melakukan penentuan koordinat di kedua titik di pojok kanan atas dan di pojok kiri bawah, kita lakukan berkas. Nah, terus kita start georeferencing. Nah, nanti ini kita close, akan muncul di sini. Nah, setelah itu kita akan mulai langkah selanjutnya, yaitu digitasi dengan klik di layers, kemudian di sini create layers, kemudian new subfile layers. Nah, di sini kita ganti batas administrasi. Kemudian kita pilih untuk menyimpan di mana. Kemudian kita save. Di sini kita ubah menjadi polygon. Kemudian
ini kita ubah jadi project ini kita ganti menjadi keterangan. Ya, terus habis itu type-nya tetap ABCD data text, panjangnya tetap, terus habis itu kita add to vet list, kayak gini, kita klik, terus kita oke. Nah, selanjutnya kita klik kanan pada batas administrasi, terus kita toggle editing. Nah, ini kita klik di polygon sebelah sini. Nah, ini kita udah bisa mulai. Kemudian kita mulai membuat batas adminnya. Nah, setelah selesai kita lakukan features atributnya kita ganti ID-nya 1, keterangannya juga kita ganti 1, kita oke. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kita biar warnanya biar transparan, kita ubah dulu. Nah, ininya tetap simple fill, terus basalnya ini kita ganti no brush. Ini kita oke. Nah, udah. Nah, di sini kita akan membagi daerah petanya. Edit, kemudian split features. Di sini kita akan bagi. Nah, setelah udah dibagi menjadi 2 bagian seperti ini, kita klik kanan, kita open attribute table. Nah, di sini kita masukkan nama desanya. Nah, setelah seperti ini tadi, kita klik kanan, kita buka tabel atribut, ini udah dinamain desa A, desa B, kita silang, kemudian kita ke properties, terus kita ke simbologi, terus simbolnya kita gali ke kategoris. Nah, ini kita ganti ke keterangan. Terus kita classify.
Nah, setelah tadi kita lanjut ke simbologi. Ini tadi kita sudah classify. Terus akan kita ganti simbolnya. Di sini kita ada simbol RBI. Kita akan sesuaikan. Perkantoran. Sampai ini kita masukkan simbol RBI-nya. Oke. Nah, setelah sampai di simbologi, ini kita apply. Terus kita ganti ke label. Sini ke single label. Nah, selanjutnya setelah simbologi, sudah kita apply, kemudian ke label. Nah, di sini kita single label, ini keterangan. Ini huruf yang sudah diganti Times New Roman, ukurannya menjadi 12. Kita ke buffer, ini draw text buffer, apply. Nah, seperti ini. Terus kita oke. Nah, jadinya seperti ini. Nah, setelah membuat luasan seperti ini, kita akan membuat uh, jalan dan juga sungai dengan layers, create layers, new shape layers. Nah, di sini kita kasih jalan. Tentukan dulu. Kita save. Kemudian ini kita ganti ke garis ikat terangan. Kemudian kita add to fact list. Klik OK. Kemudian kita klik kanan. Terus kita toggle editing. Nah, sini ada line. Ini kita buat dulu buat jalannya.
Nah, setelah udah membuat jalan, kita kasih ke features attribute, kita oke, terus kita open attribute table. Ini jalan permanen. Udah, kita silang. Setelah itu bisa klik kanan, terus habis itu kita ke buka atribut. Nah ini kita isi jalan setapak dan jalan permanen. Setelah sudah kita close, terus kita klik kanan, properties. Kita mulai untuk simbologi. Nah di sini tadi udah dikelaskan ada simbol-simbolnya. Dan di kolomnya terangan, kelaskan. Nah di sini kita bakal kasih warnanya sesuai simbol RBI. Karena merupakan jalan permanen, kita sesuaikan simbol RBI yang jalan permanen. Single labels, kemudian ini kita ganti ke keterangan, terus draw, kita ganti ke Times New Roman, apply, oke. Nah, jadi seperti ini. Kemudian setelah itu kita bakal ngebuat sungai dengan cara yang sama, layers, new shape file layers, sungai. Ini kita ganti ke line, sesuaikan keterangan, tulis, oke. Kita klik kanan, kita toggle editing, terus kita bikin sungainya.
Setelah jadi seperti ini, kita akan membuat simbol titik dengan layers. Kemudian new create layers, terus new save file. Ini kita beri ke kantor. Oke, ini kita save dulu. Save, ini ya titik. Ini kita ganti ini keterangan. Add to vet list. Oke, dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, setelah ini kita akan memasukkan data kontur dari acara sebelumnya dengan di sini klik, kemudian ke browser. Nah, di sini kita akan cari datanya 7 yang kontur acara 7. Nah, jadi muncul konturnya seperti ini. Udah. Nah, setelah seperti ini, kita akan ke vektor, ke processing tools, klik. Nah, di sini kita akan memasukkan datanya. Di sini untuk di sininya konturnya untuk overlay layernya kita ganti ke batas admin. Terus kita run. Kita tunggu sebentar. Nah, klipnya udah jadi gini, terus kita unchecklist yang ini. Jadi bisa jadi seperti ini. Oke, selanjutnya klik kanan, kita buka attribute table. Terus di sini kita akan toggle editing. Terus kita akan new field. Kita beri nama Ika. Terus lengthnya kita ganti 2. Terus kita oke. Kemudian kita ke select features expression. Kemudian kita field and values. Di sini kita masukkan elevation, kemudian persen di operator, kemudian 50. Karena IK yang kita gunakan adalah 12,5. Oke, setelah ini kita select features, kita close. Oke, udah ke select seperti ini. Ini kita ubah jadi 0. Kemudian ini name-nya diganti IK. Kemudian update selected. Seperti ini. Kemudian kita setelah itu mengubah menjadi 1 untuk memunculkan indeks kantornya. Terus kemudian update selected. Udah. Nah, setelah itu baru kita deselect all features. Kemudian setelah ini kita akan memulai simbologi dengan klik kanan, properties, simbologi, kategoris, IK. Nah, seperti ini kita akan menyimbolkan indeks kontur dan konturnya. Kita ganti ketebalannya dulu.
Nah, di sini kita atur konturnya. Kita pakai warnanya orange. Ini ketebalannya 1. Nah, yang ini tebalannya 2. Warnanya sama, orange. Oke. Terus kita apply. Kita cek dulu. Mungkin ketebalan ya, jadi kita kurangin ketebalannya. Nah, setelah simbologi, kita ke label. Kemudian ini ke role based label. Nah, ini kita baru masukin. Nah, di sini kita ganti role based label. Kemudian kita tanda plus ini. Nah, di sini kita klik tanda 3 ini di sini. Nah, kita akan masukin rumusnya. Kemudian tadi di field di sini kita klik IKA, kemudian all unique, terus kita klik 1, hasilnya seperti ini. Kita oke. Nah, setelah tadi kita ngubah IKA jadi 1, terus labelnya kita ganti ke yang elevation, terus teksnya kita ganti Times New Roman. Kalau udah kita ke buffer, kita klik buffernya, oke. Kemudian kita bisa apply dulu. Nah, bisa kita cek. Nah, seperti ini jadinya. Nah, tadi kita klik 2 kali di IKA, terus kita ganti ininya jadi name, terus kita oke, terus kita apply untuk memunculkan tulisan meter di sini. Oke. Nah, untuk jadinya jadi seperti ini. Kurang lebihnya. Mungkin itu saja dari saya. Oh, sebelumnya ini kita akan save dulu. Ke ini peta. Kita save. Kita tunggu sebentar. Nah, mungkin udah cara peta acara ke-7, cara digitasi dan registrasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.